Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel di Arifin Official. Di sini ada laptop ya. Ini dari HP. Dan untuk keluhan kali ini itu dia mati total ya. Jadi saat kita hubungkan ke charger itu dari indikator LED yang berwarna orange itu dia tidak muncul atau tidak menyala ya. Ini untuk laptop ini tergolong baru ya, di tahun 2023 tahun 2024 kayak gitu. Ini kita coba hubungkan ke power supply. Kita coba tekan tombol power, ada respon ya, dan bisa dilihat ya di sini untuk indikatornya itu dia tidak hidup yang warna orange saat ngecharge ya. Itu indikator saat kita charge laptopnya itu harusnya dia menyala. Jadi buat teman-teman yang mengalami laptopnya mati, bisa dilihat dulu di indikatornya ini dia nyala atau enggak. Itu bisa dari chargernya. Kalau misalkan udah ganti charger dia tetap mati, berarti ada permasalahan di laptopnya kayak gitu. Dan untuk langkah selanjutnya ya, ini kita perlu membuka di karet ya. Ini karet bagian bawah casing. Ini kita congkel pelan-pelan biar tidak merusak karetnya ya. Ya, di sini ada dua baut ya, dia di sebelah kiri dan kanan. Baut yang di sini tuh dia berperan sangat penting. Selain merapatkan casing belakang, itu dia berperan juga untuk engsel ya. Jadi buat teman-teman jangan sampai baut yang bagian dekat engselnya ini dia hilang kayak gitu. Selanjutnya kita buka di karet yang bagian bawah ya. Sorry, ini agak ketutupan. Jadi teman-teman tetap perlu pelan-pelan ya. Di sini kita lepas. Di sini ada satu baut di bagian sebelah kanan, dan coba kita lihat di bagian kiri ya. Ini untuk karetnya sangat tipis. Mungkin buat teman-teman yang membuka setelah 2 tahun atau 3 tahun, mungkin karetnya ini dia bakal hancur ya saat kita congkel sedikit aja kayak gitu ya. Jadi ini untuk bautnya sudah kita lepas ya. Ini tinggal satu. Sebenarnya ada dua bawah baut yang bintang 6 ya tadi. Itu pertama tadi udah kita lepas. Untuk langkah selanjutnya itu kita congkel pelan-pelan di bagian belakangnya ini ya, bagian samping. Hati-hati ya buat teman-teman karena ini dia agak licin. Jadi kalau itu usahakan menggunakan opener yang jenis plastik ya, karena selain mengurangi kerusakan di ini baret, ngurangin baret, itu juga lebih aman kayak gitu. Ini karena masih baru, ini agak lumayan susah untuk ngebukanya. Jadi pelan-pelan aja ya, kita buka di pinggir-pinggirnya. Kita congkel pelan-pelan di bagian dekat ventilasi dari laptopnya ini. Buat teman-teman mungkin yang agak susah, berarti jangan dipaksa ya. Coba cari atau ngebongkar dari sisi yang lain. Biasanya itu penguncinya dia agak berat kayak gitu, karena masih baru, belum pernah dibongkar. Jadi lebih susah saat kita ngebongkarnya. Dan hati-hati juga saat menggunakan opener yang jenis ini ya, kayak besi itu. Hati-hati. Ya, dan ini sudah terlepas ya.
Ini adalah model tipenya ya, 14-DV 0514 ya, itu tipe dari laptopnya ini. Ya, ini kita singkirkan dulu. Kemudian langkah pertama itu kita perlu melepas baterai ya. Ini komponen pertama kita lepas. Buat teman-teman juga yang ingin upgrade SSD maupun RAM, jadi tetap harus melepas baterai ini ya, agar tidak terjadi konslet atau bahkan mati ya laptopnya. Ini kita lepaskan. Ini ada kabel ini speaker ya, bisa dilihat untuk penampakannya seperti ini ya. Ini ada fleksibel yang panjang juga yang menghubungkan chillboard buat USB. Dan untuk RAM ini dia ada satu slot RAM, dan juga ada SSD juga ya, NVMe. Ini coba kita tes terlebih dahulu apakah nyala dengan melepas baterai yang tadi ya. Kita lepas untuk soket keyboardnya ini, biar dia otomatis nyala kalau emang bisa nyala kayak gitu ya. Jadi di sini indikator dia tetap mati, yang warna orange itu dia tidak muncul ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya ya, kita perlu membongkar keseluruhan ya. Kita lepaskan semua semua komponen ya. Di sini ada SSD. Ini untuk jenisnya NVMe ya. Buat teman-teman yang ingin upgrade, berarti tinggal beli yang slotnya yang NVMe yang cocok. Kemudian di sini juga ada soket-soket buat fleksibel dan juga speaker ya di pojok. Kemudian kita lepaskan semua baut yang ada di motherboardnya. Kemudian ini baut juga. Jadi ininya kita lepas keseluruhan dulu ya. Nah, dan ini sudah terlepas motherboardnya. Kemudian lanjut kita cek terlebih dahulu ya, apakah ada yang bermasalah, ada yang konslet atau bagaimana. Kita cek terlebih dahulu untuk motherboardnya ini ya. Kita cek terlebih dahulu di setiap lilitan hambatannya, apakah terjadi konslet, ada indikasi konslet. Kalau dilihat dari sekilas ini bersih ya, nggak ada bekas-bekas air atau kena tumpahan air ya. Jadi ini kita perlu membuka skema yang dari laptopnya ini. Kodenya itu dia DAG ini ya, DAG 7
GMB ya ini. Dan setelah ditelusuri, ini adalah skema dari laptopnya ya. Di jalur AirOut atau AirSense ya, mungkin buat penyebutan setiap teknisi beda. Itu ada yang konslet di jalur tersebut, dan setelah kita telusuri ternyata itu ada beberapa komponen yang mengalami indikasi short ya. Itu udah kita ganti, dan nanti akan kita cek, kita tes juga apakah sudah bisa nyala atau ada masalah yang lain di laptopnya ya. Ya, jadi ini udah selesai kita ganti ya. Kita cek terlebih dahulu apakah masih short. Ya, ini sudah aman ya, sudah menampilkan nilai ya di AirOut nya ya, ini udah aman. Untuk langkah selanjutnya berarti ini tinggal kita tes ya, kita rakit kembali di casing ya. Sebentar, ini casingnya ya yang ini kita bersihkan dulu. Ya, selanjutnya ini kita tes ya, kita rakit terlebih dahulu untuk motherboardnya. Ini kita pasang kembali di casingnya. Ya, jadi sedikit aja kita rapiin, kita baut secukupnya aja ya, karena kita coba untuk mengetes terlebih dahulu. Ini kita hubungkan ke PSU. Dan bisa dilihat di sini untuk indikatornya dia sudah nyala ya. Ini dia warna putih karena baterainya tidak kita hubungkan ya. Kemudian coba kita tekan ya tombol power, dan indikator powernya dia nyala, berarti dari laptopnya ini kemungkinan besar ya ini udah nyala ya, kayak gitu. Kita tunggu proses booting nyalanya. Saat pertama kali itu biasanya dia memakan sedikit lama ya, kita coba tunggu saja ya. Itu sudah ada cahaya di LCD nya, dan mana kita tunggu lagi ya, dan ini sudah bisa muncul ini pemberitahuan kalau CMOS nya itu kayak reset ya, biasa di laptop HP seperti itu. Berarti sekarang untuk laptop ini sudah kembali nyala ya. Jadi permasalahannya itu tadi ada di AirOut atau AirSense nya itu di jalur setelah itu dia mengalami konslet kayak gitu. Setelah kita telusuri ternyata ada beberapa komponen yang konslet, itu sudah kita ganti. Dan untuk langkah selanjutnya berarti ini tinggal kita rapikan lagi ya. Saya percepat saja videonya.
Ya, jadi buat teman-teman mungkin ada yang mengalami kasus yang sama, mati total atau kendala lainnya, boleh diskusi di WhatsApp ya pastinya ya. Bertanya-tanya di WhatsApp mungkin bisa membantu. Untuk WhatsAppnya atau nomor WhatsAppnya saya di deskripsi video ini ya. Silahkan klik saja tautannya, itu langsung terhubung ke WhatsApp. Jadi sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.